Dosen pengampu, Ibu Diah Kristiowati M. Hum. Di sini kelompok kami akan membahas asimilasi, akulturasi, dan enkulturasi budaya. Yang pertama, kita akan membahas asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris assimilation. Asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat hingga membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi oleh berbagai pihak. Ada beberapa ciri-ciri asimilasi. Contohnya, berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok bersama. Selanjutnya, kepentingan umum. Artinya, dalam peninjauan yang dilakukan ini dianggap akan mampu mengakomodasi keinginan-keinginan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat-syarat terjadinya asimilasi. 1. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. 2. Terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu dan kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Ada juga faktor penghambat asimilasi. Salah satunya, minimnya wawasan dan pengetahuan tentang beragam kemajuan yang ada. Kedua, terdapatnya prasangka negatif dalam masyarakat terhadap kelompok baru yang datang di lingkungannya. Contoh mengenai asimilasi budaya yang sederhananya, dalam kebudayaan agama Hindu dikenal dengan adanya peringatan 3 harian, 7 harian, dan 40 harian. Lalu dalam agama Islam sampai saat ini banyak yang melakukan peringatan 3 harian, 7 harian, dan 40 harian, meski dalam bentuk yang berbeda tradisi. Selanjutnya kita akan membahas akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses perubahan sosial dan budaya yang terjadi karena adanya kontak antara dua atau lebih kelompok budaya, nilai, kepercayaan, dan praktek-praktek tertentu sehingga unsur-unsur yang berbeda tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri. Proses akulturasi. Ada dua cara proses akulturasi. Yang pertama, akulturasi damai. Terjadi jika unsur-unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa paksaan dan disambut dengan baik oleh masyarakat penerima. Yang kedua, akulturasi ekstrim. Terjadi dengan kekerasan, perang, penaklukan. Akibatnya, unsur-unsur kebudayaan asing sebagai pihak yang menang dipaksakan untuk diterima di tengah-tengah masyarakat yang dikalahkan. Masalah yang timbul dalam akulturasi. Biasanya masalah mengenai metode-metode untuk mengobservasi proses akulturasi dalam suatu masyarakat. Masalah mengenai unsur kebudayaan asing yang mudah diterima ataupun yang suka diterima oleh masyarakat. Dan masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah oleh unsur kebudayaan asing. Berikut adalah gambaran dampak globalisasi terhadap pengetahuan lokal. Di sebelah kiri kita bisa melihat pengetahuan lokal tumbuh, di sebelah kanan kita bisa melihat pengetahuan lokal yang hilang. Selanjutnya kita akan mempelajari enkulturasi. Enkulturasi adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Hasil dari enkulturasi adalah identitas. Proses enkulturasi didapat melalui pendidikan, seperti pendidikan formal, informal, dan non-formal. Terjadi ketika para remaja bergaul dengan masyarakat, sehingga mereka dapat belajar menghormati simbol-simbol adat melalui menyanyikan lagu-lagu daerah di sekolahnya.
Contoh enkulturasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja seseorang yang sering melakukan kegiatan tidur di siang hari, maka ketika ia sudah berkeluarga, kegiatan tersebut akan selalu ia lakukan terus-menerus. Kita sudah berada di akhir video dan di sini kelompok kami membuat kesimpulan yaitu asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Akulturasi adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Dan enkulturasi adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.